Halo Gajah Mada dan Nusantara. Kita ketemu lagi nih di Sabagama, Sarana dan Prasarana Gajah Mada edisi ke-8. Saya Pras dari Adkesma akan mengajak teman-teman untuk berkeliling dan mengulik informasi nih mengenai salah satu gedung nih yang sangat ikonik dan representatif banget di UGM nih. Tentunya udah pada pengen tahu kan teman-teman di rumah. Nah, tapi kali ini saya nggak sendirian karena saya akan ditemani oleh salah satu narasumber yang akan memberikan informasi dan akan menemani saya untuk jalan-jalan di pagi hari hingga siang hari nanti. Jadi simak video berikut ini. Nah, teman-teman, kali ini saya udah bareng nih sama salah satu narasumber yang akan menemani saya untuk bertanya-tanya mengenai gedung yang sangat ikonik dan representatif di UGM kali ini. Jadi, yuk langsung ikuti aku. Baik, halo Bu, selamat pagi. Halo, Pras. Ya, mungkin halo semuanya. Ya. Boleh Bu, untuk perkenalan diri terlebih dahulu kepada teman-teman di sini. Oke, halo. Nama saya Wiwit, nama lengkap saya Wijayanti. Saya adalah manajer utama dari UGM Residence, unit di UGM yang mengelola gedung ini, Geraha Sabah Pramana. Oke, baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu karena bersedia untuk meluangkan waktunya menemani saya berkeliling di gedung GSP ini nanti dan bertanya-tanya mengenai gedung GSP ini. Iya. Oke, jadi gedung GSP ini mulai dibangun sejak tahun 1993. Oh, Pras pasti belum lahir. Ya, belum lahir, Bu. Aduh. Lahir. Jadi dibangunnya sejak tahun 93. Kemudian memang ini konsepnya pakai filosofi Jawa begitu ya, di mana di sini halaman GSP ini sebagai alun-alunnya begitu, kemudian GSP-nya sebagai pendopo. Ya, jadi kalau orang Jawa itu kan masuk, kemudian sebelum masuk ke rumahnya ada pendoponya dulu. GSP ini pendoponya, kemudian perpustakaan itu juga bagian dari ini, kemudian rumah intinya di gedung pusat intinya begitu. Di Balairungnya itu. Di Balairungnya. Iya. Jadi filosofinya seperti itu sih, ada ini rangkaian dari gedung-gedung yang merupakan simbol dari Universitas Gajah Mada gitu. Oke. GSP itu tentu saja karena kita itu ya di UGM Residence itu kan unsur penunjang universitas. Jadi memang kalau utamanya, ditanya utamanya apa ya, kita utamanya adalah mendukung penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi memang utamanya ya untuk kegiatannya universitas. Ketika ada kegiatan-kegiatan lain yang dari luar UGM, ya itu adalah tambahan aja dari aktivitas yang ada di GSP. Tapi utamanya memang kita adalah untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Tridharma di UGM. Oh, berarti kalau mungkin untuk acara-acara di luar non UGM gitu masih bisa menggunakannya ya Bu ya? Bisa sepanjang ruangannya memang available dan tidak digunakan oleh universitas. Kalau jam operasional kita sebetulnya ngikutin dari kampus ya. Kalau jam operasional kampus kan kalau nggak salah sekarang malam sampai jam 10 misalnya kayak gitu. Cuman ini memang tergantung dari desain acaranya. Kalau desain acaranya melebihi dari jam malamnya di kampus, kan kita bisa berkoordinasi dengan PK4L untuk supaya nanti dari desain pengamanannya juga disesuaikan gitu. Berarti jadi fleksibel dengan acara yang tersebut gitu ya Bu? Iya. Sebetulnya secara prinsip sama ya, lantai 1, lantai 2 ini kan kita memang bisnis utamanya adalah penyewaan ruang. Jadi memang digunakannya atau yang disiapkan adalah ruangan-ruangan beserta fasilitasnya. Gitu. Nah, fasilitas yang kami miliki ya di sini ada meja, kursi begitu ya, AC untuk di lantai 1. Kemudian ada gamelan di lantai 2. Itu termasuk dari fasilitas yang tersedia di GSP. Jadi pertama biar ini nggak bolak-balik ya. Jadi pertama cek dulu ruangan yang diinginkan itu available nggak di tanggal yang teman-teman mau bikin acara gitu. Jadi silahkan bisa kontak ke pengelola GSP, bisa dicek tanggalnya ini kosong apa enggak. Kalau udah kosong nanti biasanya dengan bisa melakukan booking lisan begitu, nanti akan dicatat. Kemudian setelah itu bersurat. Jadi kalau kegiatan mahasiswa ya nanti bersurat kepada manajer utama UGM Residence gitu ya. Kalau acara fakultas
nanti yang tanda tangan panitia diketahui Oh, oleh iya. dekanat. Kalau yang punya acara adalah UKM Iya, universitas, nanti juga panitianya tanda tangan Oh, iya. diketahui pembina dan direktur kemahasiswaan. Gitu. Berarti kalau misalnya surat gitu bisa langsung lewat email atau harus datang ke kantornya gitu, Bu? Datang ke kantor bisa, lewat email juga bisa. Oh. Jadi memang ada biaya ya, Iya. karena kan kami juga perlu biaya untuk operasional, Iya. untuk bayar listrik, Iya. untuk bayar pegawai, buat beli chemical, kebersihan Iya. dan sebagainya. Sehingga memang ada biayanya. Hmm. Biayanya itu di sini kita bagi ada macam-macam. Iya. Jadi karena memang peruntukannya yang utama itu untuk Civitas UGM, makanya ada istilahnya apa ya? Harga khusus. Oh, harga khusus, Buat iya, Civitas iya. UGM gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh internal UGM yang itu tidak ada sponsorshipnya, Iya. juga tidak ada menarik kontribusi dari peserta, Iya. itu kita cuman kenain kontribusi ruang istilahnya. Oh, Jadi iya. kontribusi ruang itu sekedar untuk mengganti biaya listrik kami, pembelian chemical, kemudian lemburnya teman-teman, Iya. kayak gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau untuk kegiatan internal yang ada sponsornya, Iya, ada iya. kerjasamanya, Iya. kemudian misalnya ada teman-teman misalnya mengadakan acara, kemudian menjual tiket, Iya. gitu. Nah itu ada tarifnya lagi, Oh, ada tarif iya. internal yang untuk UGM. Sedangkan kalau untuk masyarakat umum juga tarifnya tarif umum dan itu bertingkat. Jadi ada kontribusi ruang itu yang paling murah lah ya Iya. istilahnya. Kemudian tarif internal itu lebih tinggi sedikit, Mhm. yang untuk umum lebih tinggi lagi. Oh. Itu apa? Skemanya ada macam-macam. Jadi mungkin nggak perlu saya sebutin di sini, Iya, nanti teman-teman bisa cari tahu ke pengelola Oh, gedung iya. gitu ya, karena itu juga akan tergantung dari kegiatannya teman-teman apa, itu akan mempengaruhi dari biayanya. Kalau misal saya mengadakan waktu 1 hari 2 hari gitu juga beda ya, Bu, dalam jangka waktunya. Iya. Oh, iya. Cuman sekali lagi begini, karena ini kan kita fungsinya untuk menunjang kegiatan Tridharma Iya. gitu ya. Artinya memang gedung ini digunakan supaya kegiatan-kegiatan dosen, mahasiswa, dan juga karyawan UGM itu berjalan dengan lancar. Jadi memang biaya itu ada, tetapi itu bukan hal yang utama dalam kita memutuskan kegiatan bisa Iya. diselenggarakan di Iya. sini apa enggak. Istilahnya kita bisa diskusikan gitu. Iya. Ya gitu. Iya, memang kalau itu masih ini ya, kalau kita kan tergantung dari demand-nya ya, Iya. apa namanya, dari penggunanya itu seperti apa. Alhamdulillah kalau sekarang ini karena mungkin kita lagi euforia nih ya, udah mulai seneng Iya, offline kegiatan iya, luring gitu. luring lagi. Jadi ini lagi rame-ramenya. Jadi Hmm. minggu ini misalnya itu full, bener-bener Full dari full. Senin sampai Minggu ini. Iya, semua lantai 1, lantai 2 bahkan lapangan ini Oh, juga iya. dipakai kan. Hmm. Ini ada acara juga. Jadi kebetulan kalau minggu ini full, cuman tidak selalu seperti ini. Nah, kalau boleh tahu ini ada acara apa ya, Bu? Kok rame-rame kayak gini di depan gedung GSP Iya, gitu? ini seru banget ya. Ini kebetulan mulai kemarin di sini ada Korean Days. Jadi ini kegiatannya dari FIB. Teman-teman dari FIB mereka bikin acara kayak bazar, ada pentas Iya. musiknya juga di sini 2 hari. Oh, Jadi 2 hari. ini apa namanya, seru juga sih kalau bisa sering-sering ada kayak gini ya. Beberapa waktu yang lalu kan juga ada apa namanya, Galax ya. Galax, iya, di Galax sini rame itu banget, iya, itu banget. benar-benar sampai yang masuk aja kan Iya, sampai ngantri, iya, sampai ngantri kan, sampai banget, iya. mengular sampai di halaman lantai 2 Iya, betul, sana. betul. Nah, ini mungkin ya kalau kita sih seneng banget ya kalau teman-teman itu bisa lebih banyak berkreasi, Iya. ngadain acara-acara di Iya. sini. Selain itu juga untuk apa namanya, mengekspresikan Iya. apa namanya, kreativitasnya teman-teman. Juga kalau misalnya ada banyak kegiatan yang melibatkan UMKM gini kan Iya. bagus juga ya. Jadi teman-teman dari UGM, mahasiswa UGM Oke. itu ada kontribusinya juga Iya, buat masyarakat iya, betul, luas iya. gitu. Jadi bukan cuma kegiatannya seneng-seneng buat Iya. kita aja, tetapi juga ngasih kesempatan ke UMKM, ke masyarakat luas untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk pemasaran mereka di iya. sini. Ya,
untuk perawatannya ya, jadi kita tuh di GSP ada tim ya, ada tim jumlahnya 20 orang itu, tapi termasuk dengan supervisor dan admin. Jadi kira-kira kalau untuk yang tugasnya bersih-bersih ada sekitar 17 orang. Nah mereka itu setiap hari melakukan pembersihan di lingkungan GSP, termasuk juga kita ada teknisi-teknisi yang tugasnya melakukan perbaikan-perbaikan kalau ada peralatan yang rusak, misalnya ada keran yang bocor, ada toilet yang kenapa, itu kita perbaiki. Berarti emang rutinitas harian ya Bu dibersihkan ini? Rutinitas harian, cuman kalau mau ada event tentu jadi lebih ekstra nyiapinnya. Nah karena di lantai 2 ini kan cukup luas nih Bu, kira-kira bisa menampung berapa banyak ribu orang sih Bu sebenarnya? Berapa ribu orang ya, jadi kalau yang di sini nih, di kotakan yang dalam ini bisa sekitar 1.500. Tapi kalau mau lebih meluas lagi ke area yang sayap-sayap, itu bisa sampai 2.000. Terus kita di atas ada tribun. Iya, tribun. Tribun ini bisa nampung sekitar 1.000 sampai 1.200 juga. Oh, berarti sekitar kalau misal semuanya dipakai dari tribun sampai sini bisa 3.500 lebih lah ya. Itu untuk setting kayak seminar-seminar gitu ya. Berarti emang kalau gedung ini tuh paling kecil lo digunain berapa banyak orang sih Bu? Selama event yang udah pernah berjalan gitu? Kalau paling sedikit sih sebetulnya pernah juga kita ada acara di sini yang kayak jumlah pesertanya tuh cuma 300 kayak gitu. Cuman kan itu kembali ke setting dari panitianya ya, mau layoutnya kayak apa, konsep acaranya seperti apa. Jadi yang waktu itu memang kita lagi masih masa akhir-akhir pandemi, jadi kayak mejanya juga masih harus disetting berjarak jauh-jauh kayak gitu. Oke Bu, mungkin dari Ibu sendiri ada nih Bu kesan-pesan atau mungkin yang ingin disampaikan pada teman-teman yang ada di rumah yang menonton video ini gitu. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman semuanya mahasiswa UGM, saya cuma pengen pesan bahwa gedung ini, Gedung Geraha Sabah ini ada untuk teman-teman semuanya. Jadi kami akan sangat senang kalau mahasiswa UGM bisa bersama-sama dengan kami mengoptimalkan pemanfaatan gedung ini. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada kebutuhan apa saja untuk kegiatan yang kira-kira memang cocok nih diselenggarakan di GSP, silahkan aja kontak ke kami, kita bisa diskusi bareng-bareng. Terima kasih. Nah itu tadi ya, bagi teman-teman di UGM nih nggak usah ragu-ragu kalau misal mau pakai gedung GSP ini. Jadi langsung aja bisa nanti kontak ke kantornya atau mungkin kalau langsung ke emailnya, cek websitenya gitu. Oke, jadi terima kasih Bu Wijayanti telah menemani saya untuk mengulik informasi lebih dalam nih mengenai GSP dan tentunya menambah ilmu dan semoga bermanfaat gitu bagi saya dan teman-teman di UGM ini. Ya, terima kasih juga, kami juga senang ada inisiatif seperti ini dari teman-teman BEM. Dan terima kasih teman-teman karena telah menyaksikan video Sapa Gama edisi ke-8 kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Sapa Gama berikutnya.